Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Saputra dari kelas reguler 2B semester 6 ini ya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasal 21. Pengertian PPh yang pertama yaitu PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atau jasa. Subjek pajak PPh 21 sistemnya wajib. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama, pegawai karyawan atau karyawati tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tentu secara berkala. Yang kedua yaitu pegawai, karyawan atau karyawati lepas adalah orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Yang ketiga adalah penerima honorarium, adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. Yang empat yaitu penerima upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain. Yang tidak termasuk pajak PPh pasal 21 itu adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan negara asing-asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Itu salah satu contoh dari yang tidak termasuk pajak PPh 21 ya. Yang kedua, dasar pengenaan dengan pemotongan PPh pasal 21. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak yang berlaku bagi 1. Pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 3 juta rupiah. Jumlah yang kedua yaitu jumlah penghasilan yang melebihi 300.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender melebihi 3 juta rupiah. Yang ketiga adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagainya dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ per 2015 pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. 5. Dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 26 adalah penghasilan bruto. Yang ketiga yaitu pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan pajak PPh pasal 21. 1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dari badan. Yang kedua, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial, tenaga kerja, jam sostek, PT Taspen, PT Asabri. Yang keempat adalah badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain pada jasa tenaga ahli orang pribadi, subjek pajak luar negeri dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Untuk yang keempat adalah penerimaan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan
konsulat atau pejabat dari lain negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka dengan syarat: 1. Bukan warga negara Indonesia. 2. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Suatu negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Untuk yang kelima, yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu 1. Penghasil yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Yang kedua, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, tunjangan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Yaitu yang keenam adalah perhitungan pajak pasal 21. Pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, memegang calon pegawai serta distributor dihitung berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap penghasilan bruto dikurangi jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimum 6 juta setahun 500.000 dikurangi iuran pensiun. Yang kedua, penerima pensiun bulanan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimum 2.400.000 setahun dan 200.000 sebulan. Yang ketiga, pegawai tetap tidak memegang calon penghasilan bruto PTKP yang diterima oleh jumlah yang disetahunkan. Itu saja dari saya tentang pajak penghasilan pasal 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.